Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ainun Sagala dari kelas 10 IKM semester 3. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih dalam apa diabetes mellitus itu. Saat ini penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka insiden dan prevalensi diabetes mellitus di berbagai penjuru dunia. Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus yang menjadi salah satu ancaman kesehatan global. Menurut International Diabetes Federation, terdapat 415 juta orang mengalami diabetes mellitus di dunia pada tahun 2015 dan tahun 2040 diperkirakan akan meningkat mencapai 642 juta orang. Dikutip dari p2ptpm.kemkes.go.id, diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurangnya responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes seringkali muncul tanpa gejala loh. Namun demikian, ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia atau sering haus, dan polifagia atau banyak makan atau mudah lapar. Selain itu, sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak tubuh terganggu, kesempitan pada tangan dan kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Diabetes mellitus terbagi atas dua tipe. Pada diabetes mellitus tipe 1, gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan pruritus atau gatal-gatal pada kulit. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Diabetes mellitus tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui dan penanganan baru dimulai setelah beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita diabetes mellitus tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf. Seseorang bisa dikatakan menderita kencing manis karena beberapa penyebab, yaitu yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Begitu terdapat gejala seperti lemas ataupun seperti gejala yang disebutkan sebelumnya, periksakan segera diri Anda ke dokter. Kadang kencing manis bisa ditanggulangi dengan pendeteksian dini. Yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat dan sayuran yang membuat nutrisi terserap dengan sempurna. Kemudian aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi, peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat. Kemudian mengonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Kadar glukosa berlebihan dalam darah juga bisa disebabkan oleh pemanis buatan. Mengapa begitu? Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh, sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin.
Kemudian cemilan tidak sehat. Apa yang kita konsumsi merupakan pilihan. Jika tidak pintar dalam memilih cemilan seperti coklat atau es krim, maka glukosa dalam darah meningkat. Pilihlah dengan pintar cemilan yang menyehatkan bagi aliran darah dan tentu saja diri Anda, seperti buah, sayur, ataupun biji-bijian. Jika ingin mengetahui apakah Anda terkena diabetes atau tidak, bisa dilihat dari tes gula darah. Bukan hanya satu tes yang bisa dilakukan, akan tetapi beberapa tes bisa menentukan tingkat gula dalam darah Anda. Ada istilah GDS atau gula darah sewaktu, yaitu tes gula darah yang dilakukan pada saat kapanpun walaupun sesudah makan. Hasilnya akan menggambarkan kadar gula darah. Jika hasilnya menunjukkan lebih besar 200 mg, maka sudah pasti orang tersebut menderita gula darah. Ada juga istilah GDP atau gula darah puasa. Biasanya tes GDP dilakukan dengan sengaja dan untuk mengetahui kadar gula darah setelah 8-10 jam tidak makan. Dianjurkan untuk dilakukan di pagi hari. Nilai GDP tidak boleh lebih dari 126 mg karena akan terindikasi diabetes. Lalu ada juga metode TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Walaupun berbeda tes, namun akurasinya sama. Tes ini mengharuskan untuk puasa terlebih dahulu dan 2 jam setelah minum. Baru glukosa bisa diketahui. Jika nilai 2 jam setelah minum glukosa mencapai lebih besar atau sama dengan 200 mg, maka seseorang terkena diabetes. Adapun program penanggulangan diabetes yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya, yang pertama, pemeriksaan kesehatan secara teratur. Pedulilah akan kesehatan Anda. Banyak orang mengabaikan gejala tipe 2 karena merasa badan sehat-sehat saja. Diabetes yang tidak dideteksi secara dini dapat menyebar ke organ lain dan menimbulkan penyakit komplikasi. Kalau Anda ingin yakin bebas, maka jalan satu-satunya yang paling efektif yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan. Tes atau screening bisa dilayani di setiap fasilitas penyedia kesehatan, seperti fasilitas kesehatan, tempat praktik dokter, klinik, atau laboratorium. Yang kedua, menjalani pengobatan secara intensif. Tujuan pengobatan jelas untuk membuat gula darah mendekati normal atau menjadi normal. Walaupun pengobatan dijalani secara intensif, pemilihan makanan dan aktivitas sangatlah menentukan akan normalnya gula darah. Jangan membeli obat bebas, karena obat diabetes hanya boleh ditebus dengan resep dokter. Obat anti diabetes ada yang dimasukkan secara oral berupa tablet maupun obat dalam bentuk injeksi. Insulin yang diinjeksikan wajib untuk penderita diabetes tipe 1, sedangkan untuk tipe 2 digunakan obat oral. Setelah obat, maka penderita diabetes haruslah aktif secara fisik. Artinya, segala kegiatan fisik haruslah dilakukan agar membantu kadar gula dalam darah keluar dan darah kembali memproduksi insulin. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya aktivitas fisik punya risiko lebih kecil sebanyak 30-50% dibandingkan dengan individu pasif. Yang keempat, memperbaiki kualitas makanan. Penderita diabetes ataupun Anda yang ingin bebas haruslah mempunyai diet seiring dengan itu. Kualitas makanan sangat mendapatkan peranan penting bagi penderita diabetes. Perbanyak makanan sehat yang dianjurkan oleh para penderita diabetes. Kurangi gula, minyak, dan semua makanan berlemak lainnya. Ingatlah untuk selalu mengikutkan buah ke dalam menu Anda. Gangguan kulit serta infeksinya mengharuskan penderita diabetes untuk wajib perhatikan. 5. Dukungan masyarakat. Masyarakat bisa memberikan dukungan untuk para penderita diabetes dengan aktivitas yang berhubungan dengan fisik, seperti berjalan kaki menelusuri taman. Selain itu, masyarakat perlu ditanamkan tentang kesadaran untuk mengobati diabetes serta komplikasinya. Advokasi akan penyakit diabetes pun harus dilakukan juga sehingga aktivitas fisik menjadi semakin bertambah lagi peminatnya. Tempat-tempat publik pun harus turut mendukung Indonesia bebas diabetes. Penyediaan gula non-kalori harus lebih diperbanyak. Para penderita diabetes pun layak mendapat perlakuan yang sama dengan manusia yang lainnya. Pernah dengar mitos seperti perempuan dengan diabetes tidak bisa mengandung, atau orang diabetes tidak bisa menjadi donor darah, atau bahkan diabetes bukan masalah besar? Mari kita simak jawaban dari Kementerian Kesehatan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Mitos:
bahwa diabetes bukan masalah besar. Faktanya, jika dibiarkan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya. Diabetes adalah salah satu dari 8 penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada orang dewasa. Menderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi tungkai bawah, dan beberapa penyakit jangka panjang yang membuat mutu hidup menjadi lebih rendah. Mitos bahwa orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Namun faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran, dan buah, menghindari lemak trans, dan membatasi lemak larus dan karbohidrat olahan, terutama gula. Mitos makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes. Makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula bahkan karbohidrat. Jadi mulailah membaca dengan teliti label makanan. Ingat, kata-kata natural atau asli alami tidak selalu berarti aman. Mitos bahwa penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Mitos, perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Dengan kontrol atau pengendalian gula darah yang baik, perempuan penyandang diabetes dapat mengandung dan melahirkan yang sehat. Mitos bahwa penggunaan insulin saat hamil dapat memberi dampak buruk bagi bayi. Ternyata insulin tidak memberi dampak buruk bagi bayi, malah kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak sehat pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta dibandingkan tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Mitos bahwa penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tidak dapat makan nasi. Tidak benar, karena faktanya baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang dari 70% dan indeks glikemi yang sama. Duanya meningkatkan kadar gula secara sama dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan diabetes mellitus yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Oh iya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.